Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pertidaksamaan rasional. Kemarin ini sudah kita singgung gitu ya, berkait dengan pertidaksamaan rasional. Saya akan review sebentar. Nah, pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Ini contohnya 2x-1 dibagi x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Perhatikan di sini yang di atas itu adalah pembilang, yang bawah penyebut. Kedua-duanya mengandung variabel gitu ya. Ini tandanya lebih besar sama dengan. Kemudian contoh yang kedua adalah x kuadrat min 1 dibagi x plus 7 lebih kecil sama dengan 5. Pembilangnya mengandung variabel x. Oke, penyebutnya juga mengandung variabel. Tandanya adalah lebih kecil dari atau sama dengan. Kemudian contoh berikutnya, 5 dibagi 2x-1 lebih besar dari x plus 1 dibagi x-3. Nah, ini pada bagian ini pembilangnya tidak memuat variabel. Boleh, tetapi yang penting penyebutnya memuat variabel gitu ya. Ini juga tandanya adalah lebih besar sama dengan. Kemarin ada beberapa yang sudah mencontohkan ya, membuat contoh ya. Ternyata misalkan X dibagi 3 dikurangi 2/4 X misalkan. Itu ternyata bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya tidak mengandung atau tidak memuat variabel X gitu ya. Jadi ini di bagian penyebut ini harus memuat variabel X. Ini yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Oke. Nah, bentuk umumnya ini kalau dari sini kita buat fx dibagi gx kurang dari 0 atau fx dibagi gx lebih kecil sama dengan 0. Atau yang berikutnya adalah fx dibagi gx lebih besar dari 0 atau fx dibagi gx lebih besar sama dengan 0. Nah, fx itu fungsi pembilang dan gx fungsi penyebut. Di mana gx tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau gx-nya sama dengan 0, maka nanti fx dibagi gx menjadi tidak terdefinisi gitu ya. Jadi syarat ini penting. Nah, langkah-langkahnya kemarin sudah kita bahas juga, mulai dari mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Oke, ini kalau sudah 0 ya tidak perlu diubah gitu ya. Kalau ruas kanannya sudah sama dengan 0. Yang harus diubah kalau belum sama dengan 0. Nah, jika fungsi pembilang atau fungsi penyebut berupa polinomial, derajatnya lebih dari 1, maka biasanya difaktorkan. Oke, kalau nanti polinomialnya bisa difaktorkan gitu ya. Kalau tidak ya biarkan saja gitu ya. Oke. Kemudian cari titik kritis atau pembuat nol fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Gambar pada garis bilangan, lakukan pengujian daerah yang dibatasi titik kritis pada garis bilangan, tentukan himpunan penyelesaiannya. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kemarin diingatkan juga, kalau penyebut tidak boleh bernilai 0, dengan demikian nanti saat menggambar garis bilangan, titik kritis yang diperoleh dari penyebut selalu digambarkan dengan bulatan kosong. Artinya, titik tersebut tidak termasuk penyelesaian. Meskipun tanda pertidaksamaan pada soal memuat tanda sama dengan, yaitu lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk memahami pertidaksamaan rasional, mari kita perhatikan beberapa contoh. Yang pertama, 2x min 20 dibagi x min 5 lebih kecil sama dengan 3. Langkah pertama kita perlu menjadikan ruas kanan pada pertidaksamaan menjadi 0. Ingat di sini ruas kanannya ini kita bikin 0 gitu ya. Caranya apa? Dikurangi setiap ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan min 3. Atau nanti langsung dipindah saja nggak apa-apa. 2x min 20 dibagi x min 5, 3 pindah ruas jadi min 3. Lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu adalah samakan penyebutnya.
Di sini kan penyebutnya X-5. Di sini tidak ada. Maka samakan penyebutnya dengan mengalihkan dengan 3 dengan X-5. Bentuk ini ke sini sebenarnya sama gitu ya. Nilainya sama, tetapi hanya bentuknya saja yang berbeda. 2X-20 per X-5 dikurangi 3 X-5 dibagi X-5. X-5 dibagi X-5 kan min 1. Nah, hanya samakan penyebutnya saja kan. Kalau samakan penyebutnya, kalikan dengan ini. Penyebut yang akan disamakan. Kemudian dijabarkan 5X min 20 min 3X plus 15 dibagi X min 5. Hasilnya 2X min 5 dibagi X min 5 lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini itu bisa berubah menjadi ini. Oke. Nah, baru kemudian setelah ini, ketemu bentuk ini, kita selesaikan. Kita tentukan titik kritis, yaitu pembuat 0 pada pembilang dan pembuat 0 pada penyebut. Pembuat 0 pada pembilang itu adalah 2X min 5 sama dengan 0. Bila X-nya sama dengan 5/2. Pembuat 0 pada penyebut adalah X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita buat garis bilangan yang memuat beberapa daerah yang dibatasi oleh titik kritis. Inilah titik kritisnya. X sama dengan 5/2, X sama dengan 5 itu adalah titik kritis gitu ya. Dan perlu diingat pada titik kritis yang diperoleh dari penyebut digambarkan dengan tanda bulatan kosong. Berarti nanti ini digambarkan dengan bulatan kosong. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, buat garis bilangan. Kemudian titik-titik kritisnya kita taruh 5/2, kemudian 5. Karena 5 ini adalah pembuat 0 pada penyebut, maka di sini 5 sendiri tidak ikut, maka dibuat kosong. Gitu ya. Oke, ini langkah ketiga. Langkah keempat adalah tentukan tanda masing-masing daerah pada garis bilangan dengan melakukan pengujian. Pada garis bilangan di atas kita peroleh 3 daerah, yaitu X lebih kecil sama dengan 5/2, kita sebut saja sebagai daerah kiri. Kemudian daerah antara 5/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 5, kita sebut sebagai daerah tengah. Dan daerah X lebih besar dari 5, kita sebut sebagai daerah kanan. Nah, pada masing-masing daerah tersebut kita ambil sembarang angka penguji. Misal untuk daerah kiri, X lebih kecil sama dengan 5/2, kita ambil X sama dengan 0. Pada dasarnya pengambilan bilangannya terserah ya, bebas gitu ya. Yang penting kurang dari 5/2, boleh 2, boleh 1, boleh 0. Nah, biasanya 0 itu yang paling gampang dihitung gitu ya. Nah, untuk daerah tengah, 5/2 lebih kecil X kurang dari 5, itu diambil X sama dengan 3. Karena 3 lebih besar dari 2,5. Apakah 4 boleh? Boleh, karena masih berada di daerah ini gitu ya. Ambil yang bulat-bulat saja, biar gampang dihitung. Apakah 4,75 boleh? Boleh. Tapi nanti dalam menghitung itu akan merepotkan. Jadi kadang untuk memilih titik uji kita harus taktis gitu ya. Kita mengambil titik-titik yang mudah untuk dihitung. Kalau kita substitusikan ke dalam fungsinya. Nah, untuk daerah X sama dengan X lebih besar 5, itu bisa diambil X sama dengan 6. Sebagai penguji. Apakah X sama dengan 10 boleh? Boleh. X sama dengan 20 boleh. X sama dengan 100 boleh gitu ya. Sekali lagi yang penting adalah lebih besar dari 5. Nah, selanjutnya titik-titik uji ini kita substitusikan ke dalam fungsi rasional 2X min 5 dibagi X min 5. Maka nanti kita akan peroleh ini. Tadi kita ambil titik ujinya adalah X sama dengan 0. Kita substitusi ke sini. 2X min 5. Berarti 2 kali 0 min 5. Min 5 gitu ya, berarti negatif. X min 5. Untuk X-nya 0 berarti negatif juga. Maka nanti fungsi rasional ini 2X min 5 dibagi X min 5 tandanya apa? Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi untuk interval yang memuat X sama dengan 0 tandanya positif. Nah, kemudian titik uji X sama dengan 2, substitusi ke sini. 3 kali 2, 6 dikurangi 5, 1 positif. 3 dikurangi 5, negatif. Jadi, untuk fungsi rasional 2X min 5 dibagi X min 5, tandanya nanti untuk interval yang memuat X sama dengan 3 berapa?
positif dibagi negatif, negatif. Berarti bertanda negatif. Demikian juga nanti untuk X sama dengan 6. Hasilnya positif, positif, nanti tanda dari fungsi rasional untuk interval yang memuat X sama dengan 6 bertanda positif. Nah, selanjutnya, tanda itu kita taruh di garis bilangan. Tadi untuk yang kurang dari 5/2 itu kan positif. Untuk interval antara 5/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5, itu tandanya negatif. Untuk interval lebih besar dari 5, tandanya positif. Jadi, kita sudah dapatkan interval pada garis bilangan, gitu ya. Pada garis bilangan. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, kita tentukan himpunan penyelesaian dengan kembali memperhatikan tanda pertidaksamaan dan tanda pada garis bilangan. Perhatikan di sini, pertidaksamaannya adalah 2x-5 dibagi x-5 lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini negatif, memiliki tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Oke, berarti yang kan kurang dari 0 kan negatif ya. Jadi yang bertanda negatif atau 0 ini yang nanti yang memenuhi. Nah, pada garis bilangan ini yang bertanda negatif yang mana? Ini antara 5/2 sampai dengan 5. Jadi nanti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x-20 dibagi x-5 lebih kecil sama dengan 3 adalah himpunan x. Sedemikian hingga 5/2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 5 untuk x anggota bilangan real. Ini kan? Ini kemarin sudah kita bahas ya, sampai pada bagian ini. Nah, oke. Kemarin diminta mencoba ini, sudah? Yang kemarin bagian ini? Halo, apakah masih mengikuti saya? Masih, Pak. Oke, yang ini kemarin sudah belum? Sudah dijawab? Oke, kalau nggak salah kemarin yang menjawab ini ya, Gordon ya? Oh iya. Oke, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2x-1 dibagi 3x+5 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini kan tipenya sama dengan contoh 1 tadi ya. Oke, diminta menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, kita bahas dari 2x-1 dibagi 3x+2 lebih besar sama dengan 2. Oke, maka nanti 2-nya kita pindah ruas. Jadi 2x-1 dibagi 3x+2, min 2 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Terus, langkah berikutnya apa? Ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kan 3x+2. Ini kita buat 3x+2. Oke, sehingga nanti menjadi 2x-1 per 3x+2 dikurangi 2 kali 3x+2 dibagi 3x+2. Nah, bentuk ini sebenarnya nilainya sama gitu ya, hanya bentuknya saja yang berubah dengan menyamakan penyebut. Oke, lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya dijabarkan 2x-1, ini min 6x, min 4 gitu ya, karena 2 kali 2, min 4. Dibagi dengan 3x+2 lebih besar sama dengan 0. Baru kemudian 2x dikurangi 6x, min 4x, min 1, min 4, min 5. Dibagi 3x+2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan ini. Kita selesaikan ini. Caranya bagaimana? Kalau sudah seperti ini, kita tentukan nilai pembuat 0 dari pembilangnya. Misalkan, dari pembilangnya berapa? Min 4x, min 5 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan min 5/4. Oke, penyebutnya adalah 3x+2. Berarti 3x+2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2/3. Tetapi, karena ini penyebut gitu ya, penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Maka nanti kita tahu X sama dengan min 2/3 ini akan menjadi salah satu titik kritisnya. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Min 5/4, min 2/3. Oke, buat garis bilangan. Nah, untuk X nilai pembuat 0, X pembuat 0 untuk penyebut itu kan nanti tidak boleh sama dengan min 2/3. Maka nanti ini kosong. Dibuat bulatan kosong gitu ya. Baru kemudian
uji, di titik uji. Misalkan ambil kalau di sini 0 gitu ya. 0 masukkan ke dalam ini. Berarti negatif dibagi positif, negatif. Ini tandanya negatif. Terus ambil di sini min 5/4. Nah, misalkan ambil min 1. Min 1 itu adalah min 4/4. Dia terletak di sini ya. Oke, masukkan di sini min 1. Berarti kalau min itu min 1, ini min 1. Positif. Ini positif. Kemudian ambil di sini misalkan min 2. Masukkan 8 dikurangi 3. Positif. Yang ini min 6 ditambah 2 negatif. Berarti negatif. Nah, baru kemudian lihat tandanya kan lebih besar. Berarti yang positif yang dipakai. Berarti yang pada interval ini yang memenuhi. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X. Demikian hingga nanti min 5/4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari min 2/3. Kemarin itu sudah ya. Contoh 2 ini kemarin sudah belum? Contoh 2 sudah belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, contoh 2 kita lihat. Oke, X pangkat 3 min 3x kuadrat min 8x min 10 dibagi X kuadrat min 3x min 10 kurang dari 1. Oke. Nah, dengan mengurangi kedua ruas atau nanti yang satunya pindah ruas ya, nanti menjadi ini kan. Bentuk ini akan menjadi X pangkat 3 min 3x kuadrat min 8x min 10 dibagi X kuadrat min 3x min 10 min 1. Oke, kemudian samakan penyebut. Penyebutnya berarti kan X kuadrat min 3x min 10. Taruh saja di sini. X kuadrat min 3x min 10. Oke, ini menjadi pembagi. Kalau ada di sini, maka di atas juga harus dikalikan dengan X kuadrat min 3x min 10. Karena 1 dikalikan ini, ya tetap ya hasilnya ini. Oke. Jadi bentuk ini berubah ke sini. Oke. Bentuknya berubah, tetapi nilainya tetap. Baru kemudian diuraikan, X pangkat 3, min 3x kuadrat, min 8x, min 10, min x kuadrat, min jadi positif 3x, min jadi positif 10 dibagi ini. Oke, selanjutnya nanti dihitung X pangkat 3, ini min 3x kuadrat, min x kuadrat, min 4x kuadrat, min 8x plus 3x, min 5x, min 10 plus 10, oke, habis gitu ya. Jadi X pangkat 3, min 4x kuadrat, min 5x dibagi x kuadrat, min 3x, min 10 kurang dari 0. Nah, berarti pertidaksamaan ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita faktorkan pembilang dan penyebut. Kita faktorkan pembilang dan penyebut. Jadi dari bentuk ini tadi, yang terakhir tadi, ini kalau difaktorkan, saya buka saja ya. Ini kita faktorkan. Kita faktorkan. Di sini ya. Ini kita faktorkan. Jadi apa? Oke, ini X kuadrat min 4x min 5. Oke, dibagi yang bawah kita faktorkan. X min 5 kali X plus 2. Itu ya, ini lebih kecil dari 0. Oke. X pangkat 3 min 4x kuadrat min 5x itu kalau difaktorkan jadi X kali X kuadrat min 4x min 5. Nah, kemudian ini, bagian ini juga bisa difaktorkan lagi. X kuadrat min 4x min 5 itu bisa difaktorkan jadi X min 5 kali X plus 1. Itu ya. Sehingga nanti bentuk ini itu bisa ditulis jadi X kali X min 5 kali X plus 1 dibagi X min 5 kali X plus 2. Lebih kecil dari 0. Gitu ya. Paham? Jadi proses memfaktorkannya begitu.
Oke. Nah, selanjutnya, kenapa kok hasil akhir tadi diperoleh yang ini? Ini jadi X kali X plus 1 kali X min 5 per X plus 2 kali X min 5. Oke, ada faktor persekutuan yang sama gitu ya. Ini kan tadi kalau difaktorkan hasilnya itu ya. Letaknya bisa dibolak-balik ya, karena perkalian kan bersifat komutatif. Oke, perhatikan di sini ada faktor yang sama, apa? X min 5, X min 5. Apakah ini boleh disederhanakan? Nah, hati-hatinya di sini. Hati-hatinya di sini. Ini tidak serta-merta kemudian X min 5, ini kita coret-coret gitu ya. Oke, seperti yang kita lihat, terdapat faktor persekutuan pada pembilang dan penyebut. Faktor persekutuannya apa? X min 5, X min 5. Ada yang sama gitu ya, X min 5 dengan X min 5, baik di pembilang maupun di penyebut. Nah, pada pertidaksamaan rasional, faktor persekutuan tidak boleh kita sederhanakan, atau bahkan kita hilangkan. Jadi, tidak boleh dicoret-coret gitu ya. Nah, hal umum yang dilakukan jika terdapat faktor persekutuan, misalkan AX plus B, maka kita kalikan dengan AX plus B kuadrat. Di sini faktor persekutuannya adalah X min 5. Oke, maka nanti ini dikalikan dengan X min 5 kuadrat. Mengapa dikalikan X min 5 kuadrat? Atau kalau seandainya faktor persekutuannya adalah AX plus B, kenapa harus dikalikan AX plus B kuadrat? Karena apa? Karena AX plus B ini nilainya bisa negatif, bisa positif gitu ya. Oke. Nah, kalau negatif atau positif ketika dikalikan, oke, nanti tandanya akan mempengaruhi tanda ini. Oke, kalau dikalikan negatif berarti nanti tandanya harus berubah, gitu kan? Nah, kalau dikalikan dengan positif, tandanya ya tetap. Nah, untuk menjamin bahwa tandanya itu nanti tanda pertidaksamaannya tidak berubah, maka nanti dikalikan dengan positif. AX plus B kuadrat itu kan selalu bernilai positif. Jadi tidak akan merubah tanda pertidaksamaan. Itu alasannya gitu ya. Jadi untuk pertidaksamaan ini, kedua ruas kita kali dengan X min 5 kuadrat. Dengan X tidak sama dengan 5. Sehingga kita peroleh ini. Jadi X kali X plus 5, oke, kali X min 5 kuadrat dibagi dengan X plus 2. Oke. Tahu ya? Jadi ini. Nah, selanjutnya kita tentukan titik kritis atau pembuat nol dari pembilang dan penyebut yang kita peroleh pada ini tadi ya. Ini berarti nanti titik kritisnya berapa kalau di sini? Dari bentuk ini, maka nanti kita pembuat nol dari pembilang itu kan X sama dengan 0, X sama dengan min 1, asalnya dari ini, gitu ya, jadi X min 1. Kemudian yang ini jadi X sama dengan 5. Jadi ada X sama dengan 0, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 5. Nah, kemudian dari penyebutnya, nanti pembuat nolnya adalah X sama dengan min 2. Asalnya dari mana? X plus 2 sama dengan 0. Bila X sama dengan min 2. Jadi, kita peroleh titik-titik kritisnya adalah, atau nilai pembuat nolnya adalah X sama dengan min 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 5. Nih. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, kenapa kok semuanya di sini terbuka gitu ya? Bulatannya terbuka, tidak hitam, tidak penuh gitu ya. Karena apa? Karena di sini tadi tandanya adalah hanya lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan gitu ya. Maka nanti semuanya di sini bolong. Ini bolong. Oke. Baru kemudian kita lakukan pengujian di masing-masing daerah. Nanti kita peroleh tanda-tanda sebagai berikut. Jadi ambil nanti titik-titik uji gitu ya. Misalkan untuk di sini 6. 6 masukkan di fungsi tadi. Oke, tadi kita peroleh fungsinya. Fungsinya tadi kan X kali X plus 1
kali X min 5 kuadrat dibagi X plus 2 gitu ya. Nah, ambil di sini 6. Masukkan di sini. 6, ini positif atasnya positif, berarti di sini positif. Kemudian antara 0 sampai dengan 5, ambil 1, masukkan di sini. 1, oke. Benar ya? Antara 0 sampai dengan 5, ambil 1. 1, oke, dikali 1 tambah 1, 2 dikali 1 min 5, min 4, tapi dikuadratkan, positif. 1 tambah 2, 3, positif. Berarti ini tandanya positif juga. Kemudian ambil di sini min setengah, masukkan di sini. Min setengah jadinya ini negatif, ini positif, ini positif. Hasilnya negatif, yang ini positif. Berarti negatif dibagi positif, negatif. Ambil min 3/2, misalkan. Berarti ini negatif, ini negatif, ini positif. Berarti positif, min 3/2, min 3/2 ditambah 2, positif. Positif dibagi positif, positif. Kemudian ambil min 3. Berarti min 3 negatif, kemudian di sini min 2 negatif. Oke, berarti negatif dengan negatif, positif di sini pasti positif juga. Berarti positif dibagi dengan min 3 tambah 2 negatif. Berarti positif dibagi dengan negatif, negatif. Nah, tanda tanya berarti untuk interval kurang dari min 2 itu negatif, interval min 2 lebih kecil X lebih kecil dari min 1 itu positif, kemudian interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil 0 itu negatif, untuk interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 itu positif, dan untuk interval lebih besar dari 5 itu tandanya positif. Nah, tadi kita lihat pertidaksamaannya tandanya apa? Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan berarti negatif. Berarti nanti yang memenuhi adalah interval yang bertanda negatif. Berarti nanti ini. Nanti yang memenuhi yang di sini. Ini. Kemudian ini. Nah. Sama kan? Berarti nanti intervalnya X kurang dari min 2 atau min 1 kurang dari X kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 8X min 10 dibagi X kuadrat min 3X min 10 kurang dari 1 adalah himpunan X demikian hingga X kurang dari min 2 atau min 1 kurang dari X kurang dari 0 untuk X anggota bilangan real. Nah, ini penyelesaiannya. Oke? Lumayan ya? Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, ada komentar dulu? Ya, silakan. Tadi kan ada X sama dengan 5, terus X sama dengan min 1 ya. Terus ada juga X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu dapat dari mana? Ini. Dari sini. Dari sini, tadi bentuknya ini kan ini. X kali X plus 1. Berarti kan faktornya ini kan nanti harus, kalau seperti itu kan dari bentuk yang pembilang kan, berarti kan nanti X sama dengan 0. Berarti terus X plus 1 sama dengan 0. X min 5 kuadrat sama dengan 0, gitu kan? Nilai pembuat 0-nya. Berarti kan ini langsung X sama dengan 0, ini X sama dengan min 1, yang ini X sama dengan 5. Gitu? Oke. Oke? Ya. Ada lagi? Nah, terus nanti diuji sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Oke. Oke. Mari kita coba. Ini kemarin sudah dicoba belum? Ini sudah dicoba belum? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke, kamu foto dulu ya, Mas ya. Kamu foto dulu, saya lanjut ke contoh berikutnya dulu. Kamu foto dulu, nanti ini untuk dicoba. Oke? Saya jelaskan contoh yang ketiga dengan tipe yang berbeda gitu ya, biar kamu nanti paham. Oke? Foto dulu ya. Ya, Pak. Sampun? Sudah belum?
Sampun. Sampun. Oke, sudah ya. Baik. Kita lanjut contoh 3 dulu. Kita lanjut contoh 3. Kita lanjut contoh 3 dulu. Nah, contoh 2 tadi yang dicoba tadi sebenarnya tipenya sama dengan contohnya ya. Sekarang contoh 3. X min 1 kali X min 1 kali 2X plus 4 dibagi X kuadrat plus 4 lebih kecil dari 1. Tentukan penyelesaiannya. Penyelesaian pertidaksamaan ini ya, ini pertidaksamaan. Perhatikan pembilangnya memuat variabel, penyebutnya juga memuat variabel. Jadi ini adalah pertidaksamaan rasional. Nah, ini tandanya kurang dari. Nah, langkah pertama apa? Nih, 1 kita pindah ruas gitu ya. Jadi 2X min 1 kali 2X plus 4 dibagi X kuadrat plus 4 dikurangi 1, kurang dari 0. Oke. Ini langkah pertama ya. Kedua ruas dikurangi dengan 1. 1 kurangi 1 kan 0. Ini kurangi 1 kan min 1. Oke. Kemudian langkah berikutnya samakan penyebutnya. Berarti ini dikalikan dulu boleh. 2X kuadrat plus 2X min 4. Asalnya dari mana perkalian ini ya? Dikurangi. Nah, tadi penyebutnya kan X kuadrat plus 4. Berarti nanti 1 itu bisa diubah jadi X kuadrat plus 4 dibagi X kuadrat plus 4. Ini dijabarkan. 2X kuadrat min X kuadrat. X kuadrat 2X. 2X tetap min 4, min 4, min 8 dibagi dengan X kuadrat plus 4. Oke. Apakah ada yang bingung dari sini? Apakah ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Oke, ini dikalikan ya. Ini nanti menjadi 2X kuadrat min 2X min 4. Oke, dikurangi. Ini tadi kan ada X kuadrat plus 4. Nah, kalau disamakan penyebutnya kan ya X kuadrat plus 4. Yang atas juga X kuadrat plus 4, gitu kan? Oke. Nah, ini kemudian karena sama tulis 1 saja di sini. Gitu toh? Baru yang di bagian atas dijabarkan. Ketemu ini. Ketemu X kuadrat plus 2X min 8 dibagi dengan X kuadrat plus 4. Kurang dari 0. Saya lanjut. Perhatikan di sini, X kuadrat plus 4 itu merupakan definite positif. Maka kita hanya perlu memperhatikan pembilangnya saja. Apa yang disebut definite positif itu ya? Perhatikan, ini, fungsi ini selalu bernilai positif. Untuk berapapun nilai X, maka nanti disebut sebagai definite positif. Kalau X-nya negatif kan, dikuadratkan jadi positif, ditambah 4, positif lagi gitu ya. Jadi, fungsi ini akan selalu bernilai positif. Nah, fungsi yang demikian disebut dengan definite positif. Nilainya selalu positif. Sebaliknya, nanti kalau selalu bernilai negatif, ya disebut definite negatif gitu ya. Nah, karena ini selalu bernilai positif, jadi nggak usah dihitung. Tidak usah dihitung. Karena seandainya nanti dijabarkan kan jadi X kuadrat sama dengan min 4. X-nya sama dengan akar min 4 tidak terdefinisi gitu ya. Jadi ini tidak usah diperhatikan. Kita hanya perlu memperhatikan pada pembilangnya saja. Pembilangnya tadi apa? X kuadrat plus 2X min 8. Maka nanti yang kita lihat X kuadrat plus 2X min 8 kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena tadi di sini, ini kurang dari 0. Oke, kalau ini positif berarti ini harus kurang dari 0 kan? Maka nanti kita peroleh, ini jabarkan X plus 4 kali X min 2 kurang dari 0. Nah, ketemu titik kritisnya adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Maka garis bilangannya adalah seperti ini. Jadi, ini dari bentuk ini, nanti kita peroleh nilai pembuat nolnya kan, X plus 4 sama dengan 0. Bilanya bila X sama dengan min 4. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Bilanya bila X-nya sama dengan 2. Oke, berarti nanti X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2 itu adalah nilai pembuat 0.
baru masukkan ke garis bilangan. Ada min 4, ada 2. Oke, tandanya di sini semua bolong. Kenapa? Karena ini hanya kurang dari, tidak pakai sama dengan, gitu ya. Nah, setelah itu diuji. Kan ada 3 interval ya. X kurang dari min 4, kemudian min 4 kurang dari X kurang dari 2, kemudian X lebih besar dari 2. Ambil di sini misalkan min 5. Masukkan ke sini. Masukkan di X kuadrat plus 2X min 8. Kalau X-nya min 5 jadinya berapa? 25 min 10 min 8, min 18. 25 min 18 masih positif. Tandanya positif. Ambil min 4 sampai dengan 2, ambil 0. Masukkan di sini. 0 ditambah 0 min 8. Negatif. Ambil 3. Berarti 9 ditambah 6 dikurangi 8. Positif. Jadi untuk interval ini lebih besar dari 2 itu positif. Nah, lihat untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, di sini X kuadrat plus 2X min 8 kurang dari 0. Berarti ini harus yang bertanda negatif. Nanti yang merupakan penyelesaian adalah yang bertanda negatif. Berapa? Min 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Gitu ya. Oke. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 1 kali 2X plus 4 dibagi X kuadrat plus 4 kurang dari 1 adalah himpunan X demikian hingga min 4 kurang dari X kurang dari 2. Nih, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang penting di sini tadi di sini ya, yang penting itu di bagian ini ya. Ini definite positif. Kalau ini definite positif, maka ininya yang tadi pembaginya ini diabaikan saja. Diabaikan saja. Berarti hanya yang diperhatikan yang di atas saja. Oke? Jadi seperti itu. Apakah ada tanggapan, ada pertanyaan? Jelas ya? Ada tanggapan, ada pertanyaan? Oke. Ini jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau ini nanti contohnya ini. Ini sama, mirip gitu ya, setipe dengan yang tadi. Oke. Perhatikan X kuadrat plus X plus 1. Apakah ini selalu positif? Menarik ini. Menarik. Kalau ini negatif, pasti ini selalu positif gitu ya. Ini pasti selalu positif. Nah, ini pasti definite positif. Nah, ini juga nanti yang mana gitu ya. Mirip dengan itu. Dengan yang contoh 3 tadi. Difoto saja, kemudian nanti dicoba dikerjakan. Nah, jadi ada 2 soal tadi ya. 2 soal. Ini. Oke, tadi sudah difoto, kemudian sama soal yang di sini. Oke. Terus Pak Joyo juga sudah memberikan soal latihan. Di sini. Ini soal latihannya. Ini sudah Pak Joyo kirimkan di Google Classroom ya. Di GC sudah ada. Nah, 2 soal tadi ditambah 3 soal ini coba kamu kerjakan. Oke teman-teman, terima kasih untuk kelas kita hari ini. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, thank you, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.